Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yunifisa dengan ujung NIM 045 dari kelas L1. Jadi di sini saya ingin membahas materi mengenai bentos, makrozobentos, dan juga plankton. Bentos merupakan hewan yang hidup di dasar perairan, baik itu di laut, sungai, danau, dan perairan lainnya. Kemudian makrozobentos merupakan organisme bentik yang dapat dilihat dengan mata secara langsung tanpa alat bantuan. Zoobentos merupakan hewan yang seluruh hidupnya itu berada di perairan, baik yang sesil, merayap, maupun menggali lubang. Makrozobentos dalam memperoleh makanannya itu ada 4. Pertama dengan filter feeder, dengan deposit feeder, grazer, dan juga predator yang makan organisme bentik, misalnya hirudin. Kemudian itu bentos berdasarkan ukuran itu ada 3. Yang pertama makrofauna, mikrofauna, dan juga meofauna. Bentos berdasarkan tempat hidupnya itu ada 2. Yang pertama epifauna, bentos yang hidupnya di substrat atau dasar perairan. Yang kedua itu ada infauna, yaitu bentos yang hidupnya tertanam di dalam substrat di dalam perairan. Dan kemudian itu ada bentos berdasarkan siklus hidupnya. Ada 2, yang pertama yaitu holobentos, yaitu bentos yang seluruh hidupnya itu bersifat bentos. Dan yang kedua itu ada merobentos, merupakan bentos yang bersifat bentos pada fase tertentu atau pada siklus tertentu pada hidupnya. Kemudian plankton. Plankton merupakan organisme kecil yang dapat dilihat dengan alat bantuan yaitu mikroskop. Teknik sampling dan penanganan sampel pada plankton yang ada 2, yaitu yang pertama dengan kualitatif dan yang kedua yaitu dengan kuantitatif. Kualitatif merupakan teknik sampling bentos yang dilakukan dengan menarik jala plankton baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua yaitu sampling plankton secara kuantitatif, yaitu dapat dilakukan dengan botol, jaring, maupun pompa. Kemudian prosedur pengambilan sampel plankton secara vertikal. Yang pertama yaitu planktonnya diturunkan secara vertikal sampai kedalaman yang tertentu. Selanjutnya jaring plankton itu ditarik melalui permukaan, lalu ditarik hingga permukaan, lalu plankton tersaring dan dimasukkan ke dalam botol sampel. Selanjutnya sampel yang didapatkan itu ditampung pada tampungan pengumpul plankton yang diawetkan dengan bantuan formalin dan kemudian diberi tanda atau label pada botol sampel tersebut. Yang kedua yaitu proses pengambilan sampel plankton secara horizontal, yaitu planktonet diberikan pemberat dan diturunkan pada kedalaman tertentu secara horizontal atau mendatar agar dapat menyesuaikan dengan kondisi kedalaman pada suatu perairan. Kemudian pengambilan sampel horizontal itu ditarik dalam 2-5 menit dengan kecepatan kapal 4 knot dan juga dapat ditarik dengan jarak tertentu. Selanjutnya itu sampel air yang tertampung di dalam botol penampung itu dituangkan ke dalam botol polietilin. Kemudian sampel tersebut diberikan pengawet atau diberikan formalin dengan konsentrasi 4%. Dan selanjutnya sama diberikan label atau diberikan tanda yang berisi tanggal dan titik stasiun pengambilan sampel tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.